Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khatamal anbiya wal mursalin. Ya Sayyidal Mursalin, Ya Imam Az-Zakirin, Ya Qahidal Mu'minin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita muliakan tokoh pemerintahan dan juga yang sama-sama kita muliakan tokoh agama, yang sama-sama kita muliakan tokoh adat dan juga tokoh pemuda, dan yang sama-sama kita muliakan tentunya pengurus Masjid Darus Sa'adah, ya. Umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini tentunya mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kalian punya rasa takut, punya rasa khawatir meninggalkan keturunan yang lemah. Baik lemah di bidang ilmu teknologi, lebih-lebih lemah di bidang iman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengingatkan kepada awak bapak dan ibu-ibu, aduh hendaknya rasa takut, aduh hendaknya rasa khawatir awak, aduh hendaknya rasa cemas awak meninggalkan keturunan yang lemah itu. Tentu tak cukup dengan rasa takut di hati saja, tak cukup di mulut saja, tapi kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana mengamalkan firman Allah surah An-Nisa ayat 9 itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pedoman kepada awak bagaimana caranya rasa takut itu kita buktikan.
Kan awak kadang-kadang kalau ditanya bapak dan ibu-ibu, oh mulai ndak anak awak menjadi anak yang soleh, pasti awak akan menjawab oh ndak. Ya. Tapi kadang-kadang bukti dalam kehidupan sehari-harinya tidak ada. Makanya Rasulullah memberikan pedoman kepada awak. Jadi pada subuh itu nak panjang-panjang dah pengajian awak dah. Seketik saja. Nah, biasanya gerakan solat subuh ke kan nak lama ceramah nak. Nah, bagaimana? Yang pertama kata Rasulullah, Ibu, kalau lahir anak awak, diagih nama yang elok. Nah, diagih nama yang elok. Nama adalah merupakan salah satu jati diri seseorang, jati diri suku, bangsa, dan keturunan. Lebih-lebih jati diri kita sebagai seorang muslim. Nah, jadi kalau etong-etong janggal kalau kita orang timur ini memakai nama-nama barat. Nah, itu kalau dari segi janggalnya. Tapi akan lebih janggal lagi kita orang Islam tapi nama bukan orang Islam. Nah, wala tanabazu bi al-qalbi bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Janganlah kamu memanggil dengan nama yang buruk kata Allah, dan seburuk-buruk nama adalah nama orang fasik atau kafir setelah beriman. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mencontoh satu kaum, maka ia sama dengan kaum itu. Jadi dari ayat tadi, dari hadis tadi, menerangkan mesti orang tua itu memperhatikan nama anaknya. Jadi bukan hal yang biasa bapak dan ibu-ibu. Nama itu. Dari ayat yang Allah jelaskan tadi, dari hadis Nabi yang dijelaskannya tadi, berarti mestilah orang tua itu memperhatikan nama anaknya. Min haqqil waladi ala walidi ayyusina adabahu wa yuhsina ismahu. Di antara kewajiban orang tua kepada anak itu adalah mendidik mereka berakhlak yang baik dan memberikan nama yang baik. Jadi tugas awak orang tua sebenarnya Pak-pak dan ibu-ibu. Nah, jadi kau istilahnya bukan mengajar Pak-pak dan ibu-ibu, tapi mengingatkan kembali. Bak kata orang kok tidur, dijagokan. Kok terlupa, diingatkan. Watawasau bil haqi watawasau bis, saling menasihatilah kamu dalam kebenaran dan saling menasihatilah kamu dalam kesabaran. Kok gunanya tujuan sebenarnya. Itu sebenarnya tahu tiawak tugas orang tua kok bagaimana caranya mendidik anak itulah tahu. Cuman pada subuh itu mengingatkan kembali. Nah, berupanya dalam hadis itu kewajiban mendidik anak, memberikan nama yang baik kepada anak itu orang tua sebenarnya. Mendidik begitu juga. Oh, wa antakan anak ko anak ko MDA. Itu kan di awak orang tua sibuk. Ya nak? Oh, antakan anak sekolah ko SD, dia awak orang tua sibuk. Oh, malam ya ko diantar anak awak mengaji ko masoji, dia orang tua, di awak lah lotih. Tidak sebenarnya kan tugas awak orang tua dalam hadis tadi. Cuman dia tidak bisa wak sorahkan kepada yang bisa mengajarkannya. Cuman di siko bapak dan ibu perhatian awak orang tua boleh. Enak. Apa perhatiannya bila beko diminta uang SPP dibayar? Enak.
Kok mengaji di beko kalau di Lubuk teh bapak dan ibu, ai Senin, Minggu sampai Sabtu tuh mengaji. Sabtu itu malamnya mengutip duit mengaji. Itu 5.000 satu minggunya. Jadi sebulan itu 20.000. Mengaji itu tiap malam 5.000 seminggu. Nah, yang padanya papa di ibu, Sabtu malam tu, libur pula ngaji tu. Dia libur. Apa sebab ni beko minta duit ngaji? Bila ngaji malam esok. Nah, malam esok ngaji ni. Tu libur bila libur malik, Sabtu lu libur lek. Tapi dek guru lah yang kalau dulu-dulu masuk ayah hambo hidup, inilah meninggal petang kan? Itu lo pakai buku, lo pakai catat dah. Lo pakai catat dah. Kalau kini guru-guru kini kan lah pakai catat. Besok bilo tentu doket belum pasu. Makan bersama. Pisahan berpisah. Berpisahlah disorahkanlah anaknya kepada orang tuanya. Di situ kadang-kadang tuh minta maaf Pak Guru, selama kok anak telah diajarkan kok menyusahkan Pak Guru, minta maaf. Yalah kata guru maaf, tapi kalau catatan kok nampaknya. Iya, ini maaf juga kan? Rupanya lah telungguk 5.000. Ada bayi juga kan? Lah, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kalau seandainya wak sorahkan itu, jangan sorah-sorah gitu aja. Diperhatikanlah apa tuh pembayarannya tuh. Nah, ini Pak Ketua yang mereka ustaz tuh manusia aja nih anak. Kan sorry dong awak kata itu tuh mah. Perlu makan, perlu ganti kan sawung. Kok kadang-kadang ibu wak nengok guru ngaji kan lah kritian ke sawung. Lah, nale pakai tukar lah kan. Dia apa ni anak-anak kini no sama dengan anak dulu lah. Nale bontok guru. Lah, kalau guru dulu ya tengok mana dek guru dan murid itu ya tuh berubah lah tu. Mau berubah lah. Kalau kini no mau biar tu Pak. Ditengok bekonya nengok kawak pun. Napa Pak ni nah? Lah. Nah, kalau kini no isara. Dah boleh di masjid. Kalau tu pelan tu teh boleh lelayan. Nah. Jungkir-jungkir balik. Itu tekan diajar. Guru mengaji siang tu kau jom mau dodos, mau agrek, mau kebun. Beko maghrib beko itu lo yang akan dihadapi lah. Apa kan pon yang ada kan? Ini lo bayi tu ibu seminggu tu kan dah parah dah lah. Jadi Nabi itu mengajarkan kepada awak tugas itu sebenarnya kita orang tua. Tapi kalau no bisa perhatikan itu. Nah, jadi yang pertama bapak dan ibu-ibu, perhatikan nama. Kalau nama ambo afdol, kalau dengar tadi disobik dari protokol kan, afdol. Kalau buat bersobik afdol tu elo artinya. Elo, kok kadang-kadang lelo manggil ambo adol. Bahasa singkat no, elo artinya apa? Apa artinya? Balhum adol nina, kan adol Quran kan? Sesat artinya. Lah, kadang-kadang di kampung kan nama ke kampung-kampung, uang maginya singkat aja kan. Kadang adol, kadang dol ada ya. Kalau dol sesat itu, walat dolin kayak itu. Nah, jadi nama kok pontiang bu. Kadang-kadang ada orang nyobi, apalah artinya sebuah nama? Itu salah itu. Pernah ibu mendengar kata-kata itu dah? Kan? Lain kan? Kalau dalam Islam itu, nama itu sangat berarti sekali. Kenapa? Karena nama adalah doa,
Karena nama adalah dipanggil oleh Allah besok di hari akhirat kelak. Nah, jadi nama itu penting. Kemudian, kenapa nama itulah doa? Nah, berikanlah nama kepada anakmu nama yang baik, kata Rasul, sebab nama doa. Jadi di zaman Rasul dulu ada nama orang Hazan. Namanya Hazan. Artinya susah. Disuruh tukar oleh Nabi, tukar namamu itu. Namanya jadi Sahal, mudah. Tapi laki-laki tersebut tidak mau menukarnya. Sampai mati hidupnya susah. Nah, jadi nama itu doa. Dulu di pondok Tompe Amor sekolah di Kuntu ada nama orang Israel. Nah, ditukar buya tadi. Itu nama dia adalah Israel lah katanya. Lah, tukar buya tadi. Nah, jadi nama kau Bapak Ibu jangan asal buek, ketika dibuek ditanya apa artinya entahlah. Kan ada orang tua itu. Siapa nama anak? Sianung, apa arti? Entahlah. Nah, sudah ambil nama itu tentu arti ini. Lah. Itu nak bisa dah. Tanyakan kepada orang yang bisa. Apalagi disukakan oleh pesantren. Ustaz-ustaz banyak pula. Bertanya, kata ustaz, cai anak dan nama anak dalam Al-Quran tu yang paling elok. Dah. Kini kan oleh zamannya kadang-kadang oleh ibu. Siapa nama anak? Biar nama Fatimah. Kuno katanya. Fatimah lah kuno lah ni. Lah. Siapa nama anak? Aminah. Padahal itu tu yang elok tu. Kini lah keren-keren lah biar nama anak. Biar nama anak tu dicari ujung pangkau omak cek. Ujung pangkau ujung nama ayah cek pulanya. Itulah model kini. Nama anak Laili, ambil Li. Nama ayah Zulpan, ambil Pan. Biar nama anak Lipan. Nah, jadi itu. Dia tekeren-keren. Tu biar nama anak Lipan. Ini nak ambil ujung nama omak kata ujung nama ayah lo cik lain. Ini nama omak Laili. Ambil Li. Nama ayah Zulpan, ambil Pan. Lipan. Lah remaja anak tako, dah remajanya bergolik-golik semua orang. Oma, ngapa aja aku digigit lipan ni? Pokoknya bukan lipan itu, apanya nama orang nama lipan. Lah. Jadi bapak dan ibu-ibu nama kau harus kita perhatikan. Kalau yang beko nama dalam Al-Quran, tanyalah dulu kepada ustaz-ustaz. Jangan buat memang nanti sado beko dah. Aku biar nama anak dek donga ustaz berceramah cari nama anak dalam Quran tu paling elok. Biarlah nama anak Al-Munafikun. Lah, suwailah. Lah. Apa nama anak? Fasikun. Fasik. Lah. Biar nama anak Majnun. Patino. Ya tentu iya kan? Kadang-kadang biar nama anak Laila Majnun. Nama lomak model tapi artinya. Makanya kata Rasul tadi min haqqil waladi ala walidi ayyusina adabahu wa yusina ismahu. Di antara kewajiban orang tua itu adalah mendidik mereka berakhlak yang baik dan memberikan nama yang baik. Baik dalam sebutannya, baik artinya. Itu yang pertama, Ibu. Yang kedua, disiplin pendidikan agama kepada anak sejak kecil. Jadi nama elok, kemudian disiplin pendidikan agama kepada anak sejak kecil. Terutama tentang masalah solat 5 waktu semalam. Inilah parah dan anak-anak kini, Pak.
Ambo bukan apa-apa dok ngajar ambo di SMP. Kalau di pesantren anak-anak wak ditanya semayang artinya nak. Tapi kalau yang anak-anak sekolah umum ya tompi ambo mengajar lah tibonya tompi lain gitu juga tanya-tanya gitu juga. Tompi ambo aja dah. Aduh tompi lain gitu juga tanya sama kawan. Banyak anak-anak wak kini yang meninggalkan sholat tuh. Contohnya di sekolah tompi ambo sekolah mengajar tuh lah. Nah, ya kan? Itu maksudnya menjadi pelajaran bagi pertimbangan bagi awak. Begitulah kondisi generasi awak kini pada kini kok. 33 orang di lokal tuh. Nah, ditanya tuh Bu. Ambo kan guru agama. Itu kewajibannya kadang-kadang gitu pula. Lah menanyakan anak-anak tuh. Semayang siapa yang Indo semayang subuh. Bertanya tuh. Ah, siapa yang tidak salat subuh? Banyak yang menunjuk tuh, Pak. Buat 33 orang dalam lokal tuh, buat 30 yang salat. Ya. Itu ya, buat 3 yang semayang tuh ya. Yang salat tuh. Hanya tuh menunjuk tangan bangga lah tuh. Siapa yang tidak sholat? Aku Pak. La ilaha illallah. Nah, padahal kalau ditanya beko apa hukum meninggalkan sholat tuh nak? Berdosa katanya. Kalau yang berdosa di mana letak? Neraka jahanam katanya. Tentu dehnya. Nanti makanya sebelum belajar tuh anak-anak tuh diajar doa. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah berikan kami ilmu, berikan kami paham. Rupanya orang yang berilmu itu kadang-kadang belum tentu paham. Itu contohnya anak-anak tadi itu. Tentu dia meninggalkan sholat itu berdosa. Enak. Uang berdosa tompeknya di neraka. Tapi bertinggalkan sholat. Kena paham namanya. Ditanya oleh apa jak kalian kau meninggalkan sholat? Setiap subuh ditanya. Naya semayang kalian apa jak? No dijago dia omak kalian dah. Pak omak sama kami nya. Nah, aja. Nah, sama sannya. Makanya anak-anak kini buktinya sama dengan omak. Apa buktinya? Kalau orang dulu bapak ibu anak tuh pergi sekolah makan dulu rumah nak. Makan dulu. Apa di omaknya lah jago. Masak ya pagi itu. Ikini anak kini nolai pada tu lah. Sarapan men kini. Sarapan ke sekolah dan ni omak telah ambil jago. Lagi duit. Sarapan. Ikut yang disebutkan oleh Allah tadi. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa. Hendaklah kalian merasa takut meninggalkan keturunan yang lemah. Dengan apa? Dengan cara yang solat 5 waktu itu jangan sampai tinggal. Lah anak-anak awakku, bapak dan ibu, makanya Allah SWT berfirman dengan solat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Coba bayangkan. Anak-anak aku kan orangnya memain. Kalau lay solat itu dikojokan dia, paling tidaknya terjaga apanya bapak ibu. Beko kok sudah sekolah, beko kok mainnya main sebentar. Beko dengan asarnya pulang. Beko sudah solat asarnya pulang, main lo balik ya. Beko maghrib pulang solat. Jadi tentu dewa anak-anak waduh dengan solat itu. Itu kadang-kadang pagi-pagi pulang jam 12 malam. Nah tentu lah. Dapur di Indo dijago solat 5 waktu. Nah, jadi disiplin. Muru auladakum bis shalah wa hum abana'u sab'is sinin. Umur 7 tahun kata Rasul anakmu suruh salat. 7 tahun tu Bu. Suruh salat. Wa daribahum 'alaiha wahum abana'u asrin. Umur 10 tahun disuruh sholat tidak mau, boleh pukul. Pukul yang mendidik. Nah, kau ingat tuh, jangan sampai patah pula kaki.
Las masuk buang alun. Cai kayu suka putih. Dilocak kaki itu lah patah. No itu lah. Pukul yang mendidik. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Pisahkan tempat tidurnya antara laki-laki dengan perempuan. Jadi itu pendidikan solat itu seperti itu. Sehingga apa? Bak kata orang kampung awak, kocik tu aja-aja, godang tu bawa lah tua besok nak kamu ubah. Boleh itulah tiba-tibanya yang dianjurkan Rasulullah 7 tahun umur anak disuruh solat, suruh solat. Itu teh besok kalau lah godangnya solat yang dikojokan tu bukan lagi suatu kewajiban, tapi lah merasa suatu kebutuhan. Itu yang diharapkan. Kini oleh las mayang zuhur diri, ndak boleh. Jadi bapak buah tinggal semayang, bapak tu tinggal solat saya kok. Bila nak manyanya. Bila nak, bila terkonang. Itu jawaban yang kini banyak. Bila terkonang solat. Bila terogak beko semayang. Mulai itu cina tu jawaban. Nah, dia apa? Dek yang tadi itu teh. Nah, jadi itu di bidang solat, belum lagi disiplin pendidikannya. Komo soji awak, nah banyak di topi jalan ini. Orang singgah kadang tinggal siko. Orang lewat kadang kan, singgah siko solat maghrib, solat Jumat. Bagaimana hendaknya? Mari senantiasa kita bagaimana mempersiapkan generasi yang ada di masjid kau. Lah, kau anak awak kau dilatihnya kan untuk azan, untuk khatib. Kalau di sekolah alhamdulillah ada kayak pesantren, kalau tempat-tempat lain lah payah. Pernah di satu tompek imam solat tarawihnya suang itunya Pak. Solat tarawih lah tuwo pula tu apa tu? Ana le ganti do inyo telah tarawih. Salat tarawih malam kelima sakit pawi. Dah sakit pawi. Ini le ganti tu. Akhirnya datanglah anak ke masjid malam kelima tu kan ramai yang bodak. Salat tarawih ini longangnya malam ke-20-nya. Kalau malam kelima tu masih ramai. Datanglah anaknya, Pak, ayah no bisa hadir ke masjid. Apa sebab? Sakit pawinya. Lah isau jemaah pula tercaruak lakonya. Nolak yang pandai. Togaklah sebagian ada seorang jemaah tu togak ambil mik. Bapak dan ibu-ibu berhubung imam kita sakit, jadi solat tarawih kita malam ini libur. Libur dong. Lah. Janganlah sampai di masjid Pak Kobar itu. Lah, libur. Sebab itu bagi awak yang paham Bu, bagi orang yang ino tu biasa tu, itu telah boleh itu muazan anak lahirnya banyak na pandai. Apa bukti kamu pernah diminta orang lahir anak, le ayah situnya. No bisa mazan, bayanglah tuh. Ya Allah nih gue, minta upah bawa azan. Sudah azan tak ada ibu, daging amplopnya isi 50.000. Lah, jadi jangan sobuk yo, apalagi jadi imam tarawih, azan anak, bayanglah tuh. Jadi kadang-kadang wak tengok orang kok kadang-kadang ada yang hebat di bidang iko, tapi lemah di bidang agama. Nah, jangan sampai itu. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Hebat di bidang umum, tapi lemah di bidang agama. Nah, anak-anak pondok pesantren kok kadang-kadang gitu juga. Kalau nak dibiasakan tampil di masyarakat, doh salah juga kadang. Kamu pernah majak anak-anak pesantren kok kelas 3 pesantren penceramah di suatu tompek, awak suruhnya azan leh, Isa. Salah lah azan lo. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Akbar. Nah, itulah kelas 3-nya Bapak tuh pesantren. Lah kodoknya menong azan tuh salah ya, Bu.
kelas 3. Bersobi dah lah. Aiko maklumlah Pak Ibu baru masuk sekolah baru ni. Lah, awak tadi mau mempromosi pesantren ni kan? Nah, tak salah pula azan dia. Nah, jadi itu maksudnya apa? Orang dah terbiasa saja satu hal yang mudah tu borek. Nah, lah yang kadang-kadang bercuba-cuba jadi imam tu mah kuliah kafirun sampai selesai dah. Lah. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana itu torih. Berulang-ulang. No to konang sambung. Kau badanlah bertopik poluh. Menyelesaikan no pandai. No konang. Makmum di belakang dulu hafal. Ingat-ingat lu ingat pula. Akhirnya terkonang dia makmum cara menogolnya nol pandai. Melangkah selangkah ke depan dihoilah ke telinga imam takoh. Lakum katanya. Atau koji imam takoh, lakum dinukum waladdallin katanya. Nah. Jadi makmum imam dengan makmum sama nomor. Iko janganlah sampai hal-hal yang seperti itu terjadi. Nah, jadi suatu hal yang mudah rasanya, tapi kalau nak dibiasakan, jadi ada yang hebat di bidang itu dan yang lemah di bidang itu. Nah, itu yang kedua, solat 5 waktu sehari semalam itu disiplin. Yang ketiga, yang terakhir, doakan anak-anak awak. Lah, doakan anak-anak awak tu. Ya. Doakan yang baik. Jangan ada sebagai orang tua kalau lagi marah, kesal kepada anaknya, selalu ia mengatakan, bodoh kamu, gila. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Lah. Kenapa? Karena kata Rasul dalam 24 jam itu ada waktu-waktu mustajabah doa. Nah, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala khadamikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tuwafikum minallahi sa'atan yus'alu fiha atan fastajaba lakum. Janganlah kamu mengutuk dirimu, mengutuk anakmu, mengutuk pelayanmu, mengutuk hartamu. Kenapa? Karena dikhawatirkan kata Rasul dalam 24 jam itu ada waktu-waktu mustajabah doa. Jadi dikhawatirkan ketika kita mengatakan bodoh kepada anak itu, pas di waktu-waktu mustajabah doa, kabullah dia. Ya Bu ya, bisa ibu-ibu pelajari berapa waktu-waktu mustajabah doa itu. Ada tompek-tompeknya, hujan gerimis, ketika azan, setelah sholat 5 waktu, khotib naik mimbar, kan banyak itu. Banyak waktu-waktu mustajabah doa itu kata Rasul. Dia khawatirkan ketika kamu mengeluarkan kata-kata sumpah itu pas di waktu-waktu mustajabah doa. Jadi alangkah baiknya doa yang baik kita ucapkan. Kita contoh para nabi, para rasul. Seperti Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah jadikan anakku anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun. Sejuk mata, doa yang baik. Nah, kalau perlu Bapak ada tambahannya. Pulang kerojo awak, setiap pulang kerojo jumpa anak awak di rumah itu. Pegang pundaknya baca doa 3 kali. Apa doanya? Allahumma faqihu fiddin, Allahumma faqihu fiddin, Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, jadi berikanlah pemahaman kepada anakku ini tentang agama. Kalau bisa setiap pulang kerojo baca doa itu. Allahumma faqihu fiddin. Coba baca Ibu, coba. Allahumma faqihu fiddin. Allahumma faqihu fiddin. Qaf ya, bukan ka. Faqihu fiddin. Doa. Lah,
Nah, ini kok kadang-kadang yang banyak amodonga yang banyak. Pikir sikon talah di mana-mana tuh omak-omak kata kadang-kadang. Nanti tiba bongi itu kan, tak apa-apa setan sebut anak no. Setan aja. Anak jawab pada yang setan aku setan omaknya. Nah, lah. Itu jadi ini anak omak yonya. Jadi nusa dah. Elok-elok memang. Nah, berdoa. Kata-kata yang seperti itu dilarang oleh Rasulullah SAW, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah salah satu dari sekian banyak cara bagaimana mengamalkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 9 tadi. Tiga kalah yang kita bahas pada subuh. Mudah-mudahan hendaknya bisa kita amalkan. Yang pertama, kalau lahir anak-anak waktu, berikanlah nama yang baik. Baik dalam sebutannya, baik artinya. Yang kedua, disiplin. Pendidikan agama kepada anak itu sejak kecil. Ini sama dengan tanaman ya Bapak dan Ibu. Ini ditanam beko tanaman tu nanti bisa ditanam yang dong. Tentu nak dirawat, dipupuk. Lah, kau namu elok. Tu berita banyak man. Nama siapanya? Seorang bernama Ibrahim mencurinya. Kan elok dong kan? Nama Ibrahim. Di berita tu. Jadi apa? Diberi nama anak, kemudian diteruskan disiplin pendidikan agama kepada anak sejak kecil. Yang terakhir, selalu doakan anak-anak kita. Doa yang baik. La yarudul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah itu kecuali doa. Jadi itu saja mungkin barangkali tausiah kita pada subuh hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk bisa kita ambil iktibar, untuk bisa kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Doa. Baik, kita tutup acara ini dengan pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma anzil alaina wa ala abaina wa ala ummahatina rahmah ni'mah wal maghfirah katsiran fid dunya wal akhirah. Waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil zalimin fansurna 'alal qaumil munafikin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ya Allah ikhwanuna mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ya Allah ikhwanuna mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.